Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohib dengan NIM 555322009. Baik teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua beberapa wisata-wisata bersejarah yang ada di Banten. Salah satunya adalah di Benteng Spellwitch ini yang saat ini sedang saya kunjungi, dan seperti yang teman-teman lihat, suasananya begitu indah. Dan bagaimana kelanjutannya? Boleh ikutin saya yuk. Oke teman-teman semua, saat ini kita sedang berada di sebuah bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda, yaitu Benteng Spellwitch, yang mana berada di Kampung Komarincan, Desa Banten, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, Provinsi Banten. Nah teman-teman, benteng ini dibangun sekitar tahun 1682 atas perintah VOC pada masa pemerintahan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji dari Kesultanan Banten. Benteng ini dibangun dengan tembok bata yang tinggi, pariti sekelilingnya, dan dilengkapi bastion atau pos senjata. Di sudut-sudutnya di dalamnya terdapat kamar senjata, gudang rumah komandan, kantor administrasi, dan bahkan gereja kecil. Selain sebagai pertahanan, benteng ini berfungsi untuk mengontrol perdagangan rempah dan kegiatan Sultan Banten, serta sebagai markas bagi VOC untuk mengawasi dan memonopoli perdagangan di kawasan itu. Saat ini bagian besar bangunan yang menjadi reruntuhan, namun struktur tembok dan beberapa bagian lainnya masih terlihat menjadi objek wisata sejarah yang edukatif di kawasan Banten Lama. Seperti yang teman-teman lihat semua, masih banyak para pengunjung-pengunjung, khususnya pemuda-pemuda yang bermain bola, menghabiskan waktunya di daerah yang sangat-sangat indah ini. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kunjungan yang akan kita lakukan yaitu kunjungan langsung ke situs bersejarah Banten, yaitu Keraton Surosoan. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada tepat di depan Keraton Surosoan, yang mana merupakan situs bekas istana pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang berada di kawasan Banten Lama, Serang. Keraton ini dibangun sekitar abad ke-16-17 dan menjadi kediaman para Sultan Banten sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, serta penguasa-penguasa berikutnya. Pendirian keraton ini dimulai sekitar masa Sultan Maulana Hasanuddin pada 1552 sampai 1570 dan terus berkembang pada masa Sultan Maulana Yusuf 1570 sampai 1580. Keraton ini dikelilingi parit atau kanal sebagai dari sistem pertahanan, dan karena ada konflik dengan VOC Belanda, keraton pernah mengalami kehancuran di berbagai periode. Selain itu, Keraton Surosoan pernah menjadi pusat kejayaan Kesultanan Banten, terutama pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, tragedi besar terjadi ketika putranya sendiri, Sultan Haji, bersekutu dengan VOC Belanda demi merebut kekuasaan. Akibat perang saudara ini, Kesultanan Banten melemah dan Belanda mulai mengendalikan Banten dari dalam. Saat ini, Keraton Surosoan tidak lagi berdiri sebagai istana megah, melainkan menjadi reruntuhan bersejarah yang sunyi di kawasan Banten Lama. Keraton Surosoan saat ini berfungsi sebagai situs cagar budaya nasional, objek wisata sejarah dan edukasi, serta pengingat simbolis tentang kejayaan dan kejatuhan sebuah kerajaan besar di Nusantara. Jika dahulu Surosoan adalah pusat kekuasaan dan keputusan besar, maka hari ini ia menjadi tempat perenungan sejarah bahwa kekuasaan bisa runtuh, tetapi jejaknya tetap berbicara.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beranjak mengunjungi istana kecil yang jaraknya tidak jauh dari Keraton Surosoan yang sudah kita kunjungi, yaitu Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan istana yang dibangun pada awal abad ke-19 di kawasan Banten Lama. Keraton ini didirikan sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Syafiuddin, Sultan Banten terakhir yang memerintah sekitar 1909 sampai 1915. Nama Kaibon berasal dari kata kaibuan yang berarti tempat sang ibu, menjadikan keraton ini unik karena dikhususkan untuk perempuan bangsawan, sesuatu yang jarang terjadi pada masa itu. Lalu setelah Sultan Syafiuddin wafat, kekuasaan Kesultanan Banten semakin melemah di bawah tekanan kolonial Belanda. Pada tahun 1832, pemerintah Hindia Belanda menghancurkan Keraton Kaibon sebagai bagian dari upaya menghapus simbol-simbol Kesultanan Banten secara permanen. Saat ini Keraton Kaibon berada dalam kondisi reruntuhan. Bangunan utamanya sudah tidak berdiri dan yang tersisa hanyalah pondasi bangunan, sisa dinding bata, gerbang atau pintu masuk, serta bekas kolam dan taman istana. Meski demikian, struktur tata ruangannya masih dapat dikenali sehingga pengunjung tetap dapat membayangkan kemegahan keraton di masa lalu. Keraton Kaibon kini menjadi situs cagar budaya, objek wisata sejarah, dan pengingat akhir tragis Kesultanan Banten. Jadi, jika Keraton Surosoan menjadi awal kejayaan, maka Keraton Kaibon menjadi simbol penutup sejarah Kesultanan Banten. Oke, teman-teman semua, selanjutnya kita akan melakukan kunjungan ke Masjid Agung Banten. Bagaimana kelanjutannya? Mari ikuti saya. Baik, teman-teman semua, saat ini saya berada di Masjid Agung Banten yang merupakan salah satu masjid tertua dan paling penting di wilayah Banten Lama. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan juga pusat penyebaran agama Islam pada masa Kesultanan Banten. Pembangunan Masjid Agung Banten dikaitkan dengan masa awal kejayaan Kesultanan Banten di abad ke-16. Kompleks masjid memiliki beberapa bagian termasuk bangunan utama, menara, serta serambi di kiri dan di kanan. Di sekitar masjid terdapat makam para sultan dan keluarga kesultanan yang kini menjadi lokasi ziarah bagi masyarakat setempat. Arsitektur masjid menunjukkan gaya yang unik dan mencerminkan interaksi budaya setempat pada masa itu. Keunikan Masjid Agung Banten terletak pada arsitekturnya yang multikultural. Yang pertama, atap bertingkat 5 menyerupai pagoda, pengaruh budaya Cina. Lalu serambi kiri, masjid yang dirancang oleh arsitek Belanda menunjukkan interaksi budaya lokal, Islam, dan Eropa. Dan tak lupa menara masjid yang mirip mercusuar Eropa, konon digunakan sebagai tempat azan sekaligus menara pengawas pelabuhan. Keadaan Masjid Agung Banten saat ini masih berdiri kokoh dan aktif digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat, tujuan wisata religi, dan sejarah serta ikon utama kawasan Banten Lama. Beberapa bagian masjid telah mengalami pemugaran dan perawatan, namun bentuk asli bangunan tetap dipertahankan untuk menjaga nilai sejarahnya. Pada hakikatnya, jika keraton-keraton di Banten Lama runtuh oleh kekuasaan, Masjid Agung Banten justru bertahan sebagai simbol kesinambungan iman dan identitas masyarakat Banten. Oke teman-teman, selanjutnya kita beranjak ke Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.
adalah sebuah museum arkeologi dan sejarah yang terletak antara Keraton Surosoan dan Masjid Agung Banten. Museum ini menyimpan berbagai artefak penting dari masa Kesultanan Banten. Museum Kepurbakalaan Banten Lama menjadi pusat informasi sejarah tentang kejayaan Kesultanan Banten sebagai kerajaan Islam dan pusat perdagangan internasional pada abad ke-16 hingga ke-18. Museum ini mengkoleksi berbagai benda peninggalan sejarah, diantaranya yaitu keramik dan porselen dari Cina, Eropa, bahkan Asia Tenggara, gerabah dan peralatan rumah tangga kuno, mata uang dan koin kuno, senjata dan meriam, termasuk meriam legendaris Ki Amuk, artefak bangunan seperti batu bata, ukiran fragmen keraton dan masjid, lalu benda ritual dan keagamaan, serta peta dan dokumentasi sejarah Banten Lama. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada di halaman depan Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, yang dimana di hadapan saya ini adalah salah satu benda bersejarah, yaitu meriam besar yang berasal di era Kesultanan Banten yang pernah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga abad ke-17 dan sebagai salah satu kekuatan pelabuhan penting di Nusantara. Lalu, senjata pertahanan pelabuhan meriam ini dipasang di Pelabuhan Karangantu untuk mempertahankan pelabuhan Banten dari ancaman musuh, terutama dari bangsa Eropa seperti Portugis atau VOC. Baik teman-teman, selain meriam Ki Amuk yang sejarahnya luar biasa, kini saya berada di depan fragmen-fragmen batu karang relief yang dimana merupakan sisa-sisa dari gerbang Istana Keraton Surosoan, pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang dibangun pada abad ke-16. Keraton ini memiliki dinding dan struktur bangunan yang menggunakan batu karang dan bata merah sebagai bahan bangunan utama, karena daerah pesisir Banten secara tradisional memanfaatkan karang sebagai material bangunan besar. Lalu batu-batu karang yang ditemukan memiliki motif relief yang memperlihatkan bentuk-bentuk seperti potongan bentuk manusia, misalnya lengan, lalu motif hewan seperti sayap atau kaki unggas, lalu motif tumbuhan, daun, dan bunga. Fragmen ini diperkirakan merupakan bagian dekoratif dari hiasan gerbang istana, yaitu Istana Surosoan yang mengalami keruntuhan akibat waktu dan peristiwa sejarah. Baik teman-teman, tidak terasa perjalanan kita hari ini mengunjungi berbagai situs-situs bersejarah yang ada di Banten. Selain peninggalan-peninggalan dan situs bersejarah yang melimpah di Banten, Banten juga memiliki berbagai kuliner dan makanan-makanan khas tersendiri. Salah satunya adalah rabek. Rabek merupakan makanan khas Banten yang berasal dari masa Kesultanan Banten pada abad ke-16. Hidangan ini terpengaruh masakan Timur Tengah, dibawa oleh pedagang dan ulama Arab yang datang ke Banten. Dahulu, rabek disajikan sebagai hidangan istana dan pada acara keagamaan, lalu berkembang menjadi kuliner tradisional masyarakat Banten hingga saat ini. Rabek adalah hidangan daging kambing atau daging sapi dengan bumbu rempah khas Banten yang berkuah coklat pekat dan gurih. Makanan ini sangat terkenal di Serang, Banten, dan dulu juga menjadi favorit Sultan Banten. Mungkin hanya itu sebagai penutup dari saya. Terima kasih banyak teman-teman telah mengikuti perjalanan saya untuk mengeksplor sejarah-sejarah yang ada di Banten. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.